Shalom. Selamat hari Sabat. Happy Sabbath. Selamat hari Sabat. Happy Sabbath. God is good. And all the time. Puji Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan pada saya dan keluarga. Maka pada Sabat hari yang indah ini, saya dapat berdiri di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. I praise the Lord for His great blessing, and also I thank the Lord for this opportunity to stand before you to deliver the word of God. Saya juga berterima kasih kepada Pendeta Situmorang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada saya. I would like to thank our pastor Situmorang for giving this time to deliver the sermon this morning. Pada kesempatan ini, di mimbar ini, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh dosen-dosen yang pernah mendidik saya. On this occasion, from this pulpit, I would like to thank all our lecturers that had educated me. Sebagai orang tua saya di tempat ini, As my parent in this place, telah mengajarkan saya begitu besar ilmu yang saya dapat di tempat ini. who taught me that I have a lot of knowledge from this place. Dan saya adalah anak-anak didik mereka pada tahun 1987. And I was graduated, and I'm alumni 1987. Dan saya tamat dari Fakultas Ekonomi. And I was graduated from economic faculty. Berbekal ilmu, ijazah, pengalaman bekerja di kampus, We keep with science, diploma, and also working experience in campus. kami memuai saat untuk berjuang dalam hidup kami untuk mengejar dan menggapai cita-cita kami. We struggle to start our step in our life to pursue our goal. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu dosen. Begitu juga untuk kedua almarhum orang tua kami. Again, I would like to thank to all our lecturers, staff, and faculty, and also our late parents. Terima kasih untuk dua lagu dari Anki Sing Santika. I would like to thank a special number delivered by Assisting Antika, Itu juga untuk Mika Sihotan dan Daniel Siniaga untuk instrumentalianya. and also Mika Sihotang and Daniel Sinaga for instrumental. Kiranya nama Tuhan selalu dimuliakan. We praise the Lord through that instrument. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih atas kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Penuhilah kami dengan roh-Mu, agar hamba dan Bapa Malau dapat sebagai lidah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Sabat pagi yang indah ini berjudul Think Big atau berpikir besar. The word of God this beautiful morning entitled Think Big or berpikir besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, My brother and sister in the Lord, sebagai manusia, seringkali kita melihat cara berpikir besar. as a human being, many times we see how to think big. Sebagai sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dalam hidup kita. Sometimes the think big, perhaps we might think that this is impossible happen in our life. Seringkali juga kita mengidentikan dengan suatu khayalan. And we often that it's just only imagination. Tetapi sebagai manusia, But as a human being, ketika kita melihat seseorang dapat sukses when you see somebody to get success in his life atau berhasil, or success in his life, barulah kita menyadari and then you realize, bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. oh, nothing impossible in our life. Pada saat ini kita akan mempelajari satu tokoh Alkitab Today, this morning, we're gonna study about the figure from the Bible yang memiliki cara berpikir besar who have think big. sehingga dia dapat meraih keberhasilan dalam hidupnya. So that's why he gets success in his life. Dan pada saat dia berjalan bersama Yesus. It is because he walked with Jesus. Siapa yang tidak mengenal Raja Salomo? Anyone who doesn't know about Solomon? Seorang raja yang kita kenal penuh hikmat dan akal budi. Well known with his wisdom and knowledgeable. Bahkan dia penuh arif dan bijaksana. And also smart and wise. Apakah Raja Salomo hanya arif dan bijaksana? Do you think he's only wise and smart?
Ternyata dalam pencapaian karir seorang Raja Salomo yang gemilang, In fact, in his great achievement of King Solomon, selain arif dan bijaksana, beside his cleverness and wisdom, dia selalu berpikir besar he always think big. dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada dia dalam memimpin bangsa Israel. In performing all the duty which has been trusted to him. Sejarah mencatat pada masa pemerintahan Salomo, According to the history at the time of King Solomon, Israel mencapai puncak kemakmuran. Israel, the kingdom of Israel, achieved the peak of the kingdom. Pada saat Raja Salomo memimpin atau berkuasa, By the time King Solomon reigned the people of Israel, hal pertama yang dia lakukan adalah the first thing he did is that dia membuat kokoh kerajaannya. he strengthened his kingdom. Dia melakukan penegakan hukum, He enforced law strictly, dan Raja Salomo memiliki kedaulatan yang mutlak. and the king of Solomon absolute sovereign. Pada saat itu, By the time, kerajaan Israel sangat dikenal dan dikenal dengan the kingdom of Israel were very famous. keadilan dalam mengadili rakyatnya, Justice to overreign the people. memiliki visi, misi, dan membuat prioritas dalam program kerjanya. So he got vision and mission and main priority in his life. Salomo mendahulukan membangun bait Allah, baru kemudian membangun istananya. He built the temple of God and then his palace. Salomo mendahulukan Tuhan. Solomon made that first in his life. Raja Salomo telah memilih 550 orang pemimpin yang handal. He got 550 capable leader in his kingdom Untuk mengepalai pekerjaan dalam kerajaan. to govern all the kingdom. Pada saat itu, At the time, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. science increasingly growing, Bahkan pusat-pusat pendidikan didirikan di mana-mana. and even the center of education you can find there. Kerajaan Israel memiliki kemandirian dan kekuasaan global. The kingdom of Israel is autonomous and Kerajaan, has powerful globally. kerajaan Israel menduduki posisi sebagai negara kuat, The position of the kingdom of Israel is a strong nation, adidaya, serta menguasai seluruh perdagangan. very powerful, and also control international trade. Kerajaan Israel dapat membina hubungan global antar negara. The kingdom of Israel have good relationship with other nations. Saudara-saudara, My brothers and sisters, apa rahasia di balik kesuksesan kepemimpinan Raja Salomo? what is the secret behind the success of the king of Solomon? Raja Salomo memilih untuk berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan. The king of Solomon chose to pray and plead wisdom from God. Raja Salomo memilih segala sesuatu bersama Tuhan. The king of Solomon starts something with God. Karena Raja Salomo memiliki iman pada Tuhan. It is because he had strong faith to God. Pada saat kepemimpinan Raja Salomo, bangsa Israel berada pada kondisi By the time of the king of Solomon, the people of Israel in the condition as follows: aman dan damai, safe in peace, unggul dalam ilmu pengetahuan dan hikmat, excellent in science and wisdom, unggul dalam kekayaan dan kemuliaan, excellent in wealth and honor. mendapat kehormatan dan kemasyhuran, Excellent in wealth and glory, penuh dengan sukacita dan kesentosaan. filled with joy and peace. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, My dear brothers and sisters in the Lord, apakah kita dapat mengikuti teladan Raja Salomo di era kehidupan kita saat ini? are we able to follow the example of King Solomon currently? Dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, In the situation of the world is increasing erratic. pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat, The growth of the world population increasingly significant. ilmu pengetahuan, teknologi terus berubah dan bertambah. The science technology changing and also increase. Sudah pasti persaingan akan semakin ketat untuk para generasi muda. It's sure the competition is getting tough. Kehidupan dunia semakin keras The life is getting tough. dan memerlukan perjuangan untuk mempertahankan hidup. And you need struggle to maintain your life. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3.
Word of God says in Jeremiah 33 verse 3, Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and I will tell you great unsearchable things you do not know. Sebagai anak Tuhan, apakah kita hanya cukup berdoa? As the children of God, do you think praying just enough? Memohon berkat dan perlindungan Tuhan, Pleading blessing and protection of God, memohon hikmat dan akal budi dari Tuhan, involve wisdom and also knowledge from God. selain memohon. Beside pleading, Kita juga perlu berpikir besar dan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. we need to think Raja big Salomo. and also to do the great things as what Solomon did. Agar kita dapat sukses dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. In order to get success facing our life in this world, Karena Allah mau kita menjadi pemenang. because God wants you to become a winner. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, My brothers and sisters in the Lord, pada saat ini saya ingin membagikan beberapa pengalaman dalam kehidupan saya this moment I would like to share with you some of my experience in my life. yang merupakan awal dalam kehidupan saya untuk berpikir besar, The first step for me to think big, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya sampai saat ini. and becomes also inspiration and motivation until today in my life. Orang tua saya adalah pengerja misi. My parent was a mission worker. Ayah saya sebagai pendeta My daddy was a pastor, dan ibu saya seorang penginjil literatur. and my mom is a literature evangelist. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dilahirkan dari dalam keluarga seorang hamba Tuhan. I'm grateful to God because I was born at the family of God. Hidup kami sederhana, penuh perjuangan, tetapi kami tidak pernah kekurangan. Our life is simple, full of struggle, but we are enough. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, Before I continue this talking this morning, saya ingin tahu siapa di antara para mahasiswa yang merupakan anak pengerja mision. I would like to know who among you, the children of mission worker, Apakah anak seorang pendeta, guru, staf sekolah, atau karyawan United Advent, percetakan dan lain-lain. perhaps you are the daughter or son of pastor, teacher, and also evangelist literature, or perhaps Adventist hospital workers and publishing house worker. Bisa minta tolong angkat tangan? Would you raise your hand, please? Wow, kelihatannya cukup banyak anak-anak dari pengerja mision. Oh, it's look pretty enough. Mission workers, children. Saya coba berasumsi, jika ada 5% dari total seluruh mahasiswa I try to assume if 5% from the total of students yang hidup mereka penuh dengan prihatin dan penuh dengan pergumulan, were their life full of struggling in their life karena status pekerjaan orang tua kita, because the status of your parents both, atau mungkin kita tidak mendapat tunjangan pendidikan, or perhaps you don't have a tuition allowance, atau mungkin pendapatan orang tua kita pas-pasan, or perhaps the income of your parent is just in the moderate level financially. pada saat saya berkuliah di tempat ini, When I studied in this place, posisi saya juga masuk dalam kategori yang 5%. I'm one of you 5% position. Atau sama seperti yang saudara alami. Just same with what you experience. Saat itu saya hanya menikmati dan mensyukuri hidup ini. I just thank the Lord at the time. Walaupun saya harus bekerja sebagai student labor, Although I had to work as a student labor, dan pada saat liburan saya harus menjual buku untuk memenuhi kebutuhan keuangan perkuliahan. by the time of holidays, I have to go to selling book to support my tuition fee. Salah satu pengalaman saya yang berkesan di kampus ini, One memorable experience I got in this campus. pada semester pertama saya bekerja di ground department. At the first semester, I work in ground department.
Untuk minggu pertama, saya dan teman-teman ditempatkan di depan head building dan di samping asrama wanita. At the first week, I was assigned working at the front of the academic building and beside the female dormitory. Tugas kami yaitu merawat bunga-bunga, memotong dan mencabut rumput. We are tasked to taking care of the flower and also to cut the grass. Pada saat itu, At the time, kami merasa seperti dipertontonkan atau seperti bahan pajangan. we like a display or a spectacle. Di area itu, teman-teman wanita hilir mudik dari ruang kelas menuju asrama dan sebaliknya. Women from the dormitory come and forth, look at us, go to school. Mungkin perasaan kami saja sebagai pemuda pada saat itu. Perhaps our feeling at the time. Pada saat itu seakan-akan para wanita di kampus tidak mau menyapa dan mengenal kami. It seemed lady in the campus doesn't want to give their attention to us, just ignore us. Ya, itulah perasaan mahasiswa yang harus bekerja. That's the feeling of the student level. Tapi saya bersyukur ada beberapa teman di asrama putri But I'm grateful because there's a friend of mine from the dormitory of the women. dari jendela mereka memanggil nama saya, Richard, ini kue. From window, she's shouting, Richard, we have some cake. Kami menikmati kue itu bersama teman-teman dan kami berterima kasih. We accept it and we enjoy the cake and we thankful. Kami melihat bahwa mereka menghargai pertemanan tanpa memandang status. We saw that they pay respect to us without looking or discriminate the status. Ternyata dalam beberapa hari, In fact, several days, beberapa teman saya harus mengundurkan diri dari ground department. some of our friends resigned from this department Karena mungkin mental mereka tidak siap untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. It is because mentally they don't prefer facing this life. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, My brothers and sisters in the Lord, sebelum kita masuk dan tinggal di kampus Unai, before we enter and stay in the campus of Unai, masing-masing kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. each of us has different background, Baik pola pikir, the way of thinking, pencapaian akademis, academic achievement, bahkan kondisi ekonomi kita. even our condition economically. Jika ada di antara saudara-saudara yang mempunyai pencapaian akademis yang kurang maksimal, If anyone among you who have lower academic achievement, bahkan ada bunga-bunga dalam raport pada saat SMP dan SMA, and perhaps you can even have flowers or fail in your record when you are in junior high school, karena kita lebih senang bermain daripada belajar, perhaps because you prefer to play than to study, jangan berkecil hati dan tetap semangat. don't be discouraged and do the best. Karena saya juga memiliki pengalaman yang sama seperti saudara. Because I passed also the same experience. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, In Jeremiah 29 verse 11 says, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan memperbarui kehidupan kita. There is no word late to change our life and to renew our life. Untuk para mahasiswa, For students, jenjang di universitas ini bisa menjadi langkah awal untuk merubah cara berpikir Anda. the qualification that you got from this university may be the first step to change your life. Mulailah merubah cara berpikir kita. Try to change the way of your thinking. Dan mulailah berkomitmen pada diri kita untuk menetapkan cita-cita kita. And start to commit for yourself. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, Ephesians 3 verse 20 says, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Now to him who is able to do his power, that is at work within us. Saudara-saudara, My brethren, Tuhan tidak mau kita gagal. God doesn't want us fail. Dia rindu agar kita berhasil, He wants you to get success. diberkati dan menjadi berkat, And He wants to bless you. serta berpikir besar untuk melayani sesama manusia dan melayani dalam pekerjaan Tuhan. And you have to think big to serve other people and serve God's work. Sejak kecil, saya selalu mengidolakan ayah dan ibu saya. Since my childhood, I always idolize my parents, my daddy and mom. Ayah dan ibu saya mencerminkan sosok. My father and my mother gave reflection of the figure. Selalu bersemangat dan rajin, They always eagerness and industrious, berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, committed and responsible for their work. selalu memberi nasihat, setia dan menyayangi keluarga. Always give advice, faithful and love family. Sampai tamat SMA, sosok orang tua adalah idola dalam kehidupan saya. Until I was in senior high school, my parent only my idol. Tetapi pada saat saya berkuliah di Unai, But when I start to study at Unai, saya menambah sosok seseorang yang saya idolakan dalam hidup saya. and then I add figure in my life in this Unai. Ketika saya mengikuti kebaktian sahabat pertama saya berkuliah, When I attended the first Sabbath in Unai, Bapak Rektor yang menyampaikan firman Tuhan. Mr. Rector delivered the word of God by that time. Bapak Rektor pada saat itu adalah Bapak Dr. Hutagawa. Rector at that time, Mr. Dr. Hutagawa, Saat beliau berkhotbah, when he was delivering the sermon, saya memperhatikan dengan seksama dan saya sangat kagum dengan sosok beliau. I admire him very much and I pay attention. Saya melihat beliau memiliki suatu karisma sebagai seorang pemimpin. I saw a good charisma as a leader in his life. Tentunya selain berwibawa, And beside his charisma, beliau gagah, rapi, selalu tersenyum dan kasat mata ganteng. he's handsome, needy, smiling, and very good looking. Pada saat itu saya sangat terinspirasi dengan sosok beliau. And by that time, I was motivated and inspired by the figure of the Mr. Hutagawa. Saya sempat bertanya kepada teman di samping saya, And I took time to ask friend of mine beside me, apakah tahu nama kecil dari Bapak Hutagawa atau RA Hutagawa? do you know RA stand for what? Teman saya mengatakan bahwa nama beliau sama dengan nama saya, yaitu Richard. And friend of mine said, his name same with your name. Sebenarnya pada saat itu saudara-saudara, saya kaget dan sekaligus bangga. I was surprised and at the same time I'm proud also. Karena nama rektor di universitas ini sama dengan nama kecil saya. Because the name of the rector in this university same with my name. Sosok yang dapat membuat saya terobsesi untuk menjadi seorang pemimpin. This figure made me obsessed to be a good leader for the future. Bapak Hutagawa telah menjadi idola saya. Mr. Hutagawa become my idol in my life. Dan beliau merupakan sumber inspirasi dan motivasi dalam hidup saya. And he becomes source of inspiration and motivation in our life, in my life. Sehingga saya dapat berpikir besar sampai saat ini. So that is the reason why I can stand here. Saya berdoa dalam hati, I pray silently in my heart, memohon pada Tuhan, invoke to the Lord, Tuhan tolong saya. God help me. Saya bercita-cita menjadi pemimpin suatu hari kelak di suatu perusahaan. I want to be a good leader for the future one day. Penampilan dari sosok seorang pemimpin The figure of the leader telah menjadi berkat dalam kehidupan saya. become a blessing in my life. Karena telah membuat saya sebagai mahasiswa yang dapat berpikir besar Because it made me as a student untuk menjadi pemimpin masa mendatang. become a good leader for the future. Pada saat saya tingkat 2, When I was at the second year, saya mulai bekerja di asrama sebagai janitor I started working at the dormitory as a janitor, dan selanjutnya saya dipercaya menjadi monitor. and subsequently I was appointed to be monitor. Ternyata pada saat itu kembali saya melihat satu sosok idola baru. And do you know, at that time I found out a new idol again. Yaitu keluarga muda yang penuh dengan semangat dalam pelayanan,
rajin, tegas, selalu tenang, dan senyum dalam menghadapi masalah-masalah di asrama. Young people who diligent, assertive, and also good in make decision in dormitory. Beliau adalah Bapak Pendeta BD Nainggolan. He's Pastor BD Nainggolan. Dan beliau adalah kepala asrama pada saat itu. And he is the dean at the time. Saya kembali terinspirasi dan kembali berpikir besar. Again, I got inspiration to think big. Jika saya sudah bekerja dan berkeluarga, If one day I work and have family, maka saya akan mencontoh figur beliau I would like to make them become hero in our life, yang telah menjadi teladan bagi saya. become example in my life. Jadi pada saat ini, So this moment, saya ingin mengucapkan terima kasih yang khusus kepada Bapak Utawa dan Bapak Nainggolan, I would like to thank especially for Mr. Hutagal and also Mr. Nainggolan, karena sosok mereka dan keluarga because the example of their life and their family telah menjadi berkat dalam kehidupan saya. become blessing in my life. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 66 ayat 5, The King David said in Psalm 63 verse 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Go and see what God has done, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. how awesome His work in man's behalf. Dalam banyak perkara, In many cases, orang takut untuk berpikir besar. people are afraid to think big. Coba bayangkan betapa kecewanya dunia ini. Just imagine how disappointed this world would be Jika tak seorang pun yang berpikir besar. if nobody has a great idea. Jika tidak ada pemikiran dari Alexander Graham Bell dan Thomas Alva Edison, If there is no big idea of Alexander Graham Bell and Thomas Edison, mungkin kita tidak dapat berkomunikasi dari jauh. we may be not able to communicate in a distance. Atau kita masih menggunakan lampu minyak pada malam hari. Or we just use a small lamp during the night time. Bagaimana seseorang dapat meraih keberhasilan dengan berpikir besar? How someone can achieve success by always thinking big. Dengan berpikir besar berarti kita siap untuk bertindak dan berjiwa besar. By thinking great means we are ready to act and high-minded. Kesuksesan dapat diukur dari besar kecilnya pemikiran seseorang. Success can be measured by the size of your thinking. Dalam Lukas 1 ayat 37 firman Tuhan mengatakan, Proverbs 16 verse 3 says, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. committed to the Lord whatever you do. Sama seperti slogan yang sering kita dengar, The same what we often hear the slogan just like nothing impossible and impossible is nothing. tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu tidak ada. Sebagai umat Tuhan, As the people of di God, dalam hidup ini in our life, tidak ada yang mustahil. nothing is impossible. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, Proverbs 16 verse 3 says, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. commit to the Lord whatever you do and your plan will succeed. Semakin saudara berani berpikir besar tentang hidup dan pencapaian saudara, The more you dare to think the big things about life or about your achievement in your life, semakin besar juga apa yang akan kita dapatkan. the greater the result would be you get. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, My brother and sister in the Lord, apakah saudara saat ini sudah berani berpikir besar? have you dared to think big? Bagaimana menjadikan berpikir besar sebagai alat kita untuk menjadi sukses? How to make a great thought as a mean of getting greater success? Raja Daud mengatakan, King David says, manusia adalah seperti yang dipikirkan dalam hatinya. a man is what he think in his heart. Berpikir besar berarti Think big means mengenali diri sendiri. you're able to identify yourself. Dengan mengenali diri kita sendiri, maka kita dapat By identifying ourselves so that we can able to mengetahui kemampuan yang ada pada diri kita know the ability of ourselves dan dapat mengoptimalkan untuk kesuksesan kita dalam hidup. and able to optimize for the success of our life. Mengenal diri kita sendiri dapat membantu kita Knowing ourselves help us
menerima dengan tulus segala kelebihan dan kekurangan kita, to accept sincerely all our strengths and weaknesses, sekaligus dapat bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain. at the same time we tolerant also for the shortcomings of others, Seperti antara suami dan istri, let's say husband and wife, anak, rekan kerja, children and co-workers, atasan, kakak adik, atau siapapun juga. your supervisor, brother and sisters, or anyone. Berpikir besar berarti tidak identik dengan pandai berkata-kata. Think big is not synonymous with talkative. Berpikir besar tidak termanifestasikan dalam bentuk orasi hebat atau gaya bicara yang memukau. Think big is not manifested in the form of a great speech or the speech style. Oleh karena berpikir besar bukan apa yang ada pada saat kita bicarakan, Therefore, think big is not based on our word, melainkan apa yang ada dalam imajinasi kita atau pikiran kita. but it is about the content of your imagination. Berpikir besar berarti penuh dengan daya dan upaya, bukan penuh dengan alasan. Think big means full of power and effort. It is not taking for granted. Berpikir besar berarti dapat memelihara tanggung jawab tanpa menyalahkan situasi, lingkungan, dan orang lain. Think big means that we have ability in doing responsibility without blaming the situation. Berpikir besar berarti kita dapat fokus pada kesempatan. Think big means that we are able focus for the opportunity. Berpikir besar berarti kita dapat berpikir positif kapan dan dimanapun. Think big means that you are always to think positively whenever you are. Berpikir besar berarti selalu percaya diri. Think big means that you have self-confidence. Selalu bertindak melawan ketakutan. And then you act against fear. Dan jangan sampai ketakutan mengalahkan kita. And never let your fearness defeat you. Berpikir besar berarti terus-menerus belajar dan bertumbuh. Think big means that you continuously learn and grow. Berpikir besar berarti siap dan rela berkorban untuk mencapai suatu tujuan. Think big means that you are ready to accept failure and sacrifice. Dan siap untuk menerima kegagalan. And also ready to accept failure. Berpikir besar juga berarti melakukan hal-hal besar bagi orang lain. Think big means that you do the great things for others too. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Not selfish. Berpikir besar sebagai umat Tuhan Think big as the people of God. berarti berpikir besar tentang pelayanan yang besar. It means you think big about a big service Untuk memajukan pekerjaan Tuhan. to progress the work of God. Setelah menyelesaikan pendidikan di UNAI pada bulan Mei 1992, After finishing my study at UNAI, May 1992, dengan penuh percaya diri, saya hanya mengirim 3 pucuk surat lamaran kerja. with self-confidence, I only make 3 applications. Dari 3 surat lamaran kerja, hanya 2 panggilan untuk mengikuti tes dan interview. 2 out of 3, only 2 calling for a test or interview. Tetapi di satu perusahaan saya harus mundurkan diri karena wajib masuk pada hari Sabat. But I decided for not joining one of the company because of the Sabbath problem. Pada awal bulan Juli tahun 1992, saya mengikuti tes di DHL. At the beginning of July, and then I took test in Dijon, Perusahaan multinasional international company yang berkedudukan di Jakarta. at Jakarta. Ada 3 tes pada saat itu, yaitu psikotes, bahasa Inggris, dan accounting. There are 3 kind of tests at that time, which is psychotest, English, and accounting. Saat itu ada 15 orang peserta tes. And there were 15 participants. Ada tamatan UI, UNPAD, dan universitas swasta lainnya. Some of them graduated from Universitas Indonesia, Pajajaran, and also other private university. Dan sebagian besar dari mereka sudah And berpengalaman. most of them got already experience. Pada pertengahan bulan Juli 1992, saya dipanggil untuk interview. Mid of July 1992, I was called for interviewing. Ibu Dewi adalah accounting manager pada saat itu. Mrs. Devi, she was accounting manager at the company. Dia menyampaikan She told me jika hasil tes accounting saya cukup memuaskan. that the result of the test is satisfied. Dan beliau sangat terkesan dengan pengalaman bekerja saya di kampus. And she was very impressed with my working experience in this campus.
Beliau melihat seperti ada jenjang karir selama saya bekerja di kampus. He looked, there is a level of career faith when I work in campus. Pertanyaan beliau didominasi dengan bagaimana saya dapat menjaga kepercayaan. Her question dominated about the trust. Dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Responsible for the work. Dan apa saja yang saya telah lakukan. And whatever I did. Setelah interview, saya menerima konfirmasi langsung dari beliau bahwa saya diterima. After interviewing directly, he confirmed that I was accepted. Saya diterima bekerja sebagai staff accounting dan efektif mulai bulan Agustus saya dapat bekerja. I was accepted, become accounting staff, and start to work. Tapi pada saat itu, but by the time, saya melihat Ibu Dewi seakan-akan sedang berpikir. I saw that he just like thinking something. Beliau katakan, She said, Richard, bisa tolong tunggu sebentar? Richard, would you just wait for a moment, please? Beliau membawa CV saya dan masuk ke ruangan sebelah. And he brought my CV and then he entered another room. Saya menunggu sekitar kurang lebih 10 menit. And wait for her, it's about 10 minutes. Dan beliau kembali ke ruangan untuk menemui saya. And he came back to meet me. Richard, saya baru berdiskusi dengan finance ethical advisor. I just discussed about this to my supervisor. Dan beliau membaca CV kamu. And he had read already your CV. Kami melihat ada potensi di dalam diri kamu. I saw there is a great potential in yourself. Jadi kami pikir akan sayang ya kamu hanya duduk sebagai accounting staff. I think it is not suitable for you to become accounting staff. Ada peluang dan tantangan jika kamu mau mencoba. And there is opportunity and available job if you wanna try to. Beliau jelaskan ada satu posisi kosong yaitu branch accountant supervisor. And there is available position supervisor dari accounting di cabang. Beliau sampaikan jika posisi tersebut terakhir ditempati oleh adik kelas beliau dari UI. She said that position was occupied by one of alumni from UI and he was my junior class. Dalam tuntutan terakhir sudah 2 kali orang mengundurkan diri dari posisi tersebut. For the last year there are 2 persons who resigned from this position karena tidak sanggup menghadapi para branch manager because they are failed to face branch manager dan pola pelaporan yang sangat ketat. and also the style, the kind of report were very strictly. Richard, Perusahaan sudah sempat mengiklankan posisi tersebut di Kompas. We already make advertisement Kompas. Jadi mulai minggu depan, So start from next week, kami mulai melakukan interview terhadap beberapa kandidat. we are going interview some of candidates. Tetapi jika kamu mau peluang ini, But if you want this opportunity, kamu dapat mengikuti interview dengan ekspatriat pada saat ini. you directly be interviewing. Dan setelah itu, kamu tinggal menunggu panggilan kami. And after that, you just wait the call. Jika pada akhirnya kamu adalah yang terbaik, If you want the best based on our evaluation, maka perusahaan akan memanggil kamu. we will call you. Tetapi persyaratannya, With one condition, kamu harus melepas posisi yang baru saja kamu terima. you must release the position you just get it. Karena saya perlu seorang accounting staff yang siap bekerja. Because I need accounting staff who ready for work. Beliau kembali bertanya, And then he asked me again, bagaimana Richard? what do you think, Richard? Maaf saya tidak bisa memberikan waktu untuk kamu. Dan kamu harus menjawab pada saat ini juga. I will not give you a long time. You just answer right now. Sebelum mengambil keputusan, saya berdoa dalam hati. Before I took decision, I pray in my heart. Tuhan, berilah percaya diri pada hamba untuk mengambil kesempatan ini. God, give me self-confidence to take this opportunity. Saya katakan, Ibu Dewi, saya terima tantangan tersebut. I said, Mrs. Daisy, I accept it. Dan saya bersedia di interview saat ini. And I'm ready to be interviewed now. Saya dibawa ke ruang sebelah di tempat ekspatriat berkebangsaan Australia. I was brought to another room. There is expatriate from Australia. Dan semua pertanyaan dalam interview dapat saya jawab dengan baik. And all questions, I was able to answer it. Berbekal pengalaman kerja di kampus. Equipped with experience in this campus,
Saya katakan bahwa saya terbiasa bekerja dengan tim. I said I used to work with the team. Dan saya punya pengalaman memimpin. And I get experience to lead. Dan saya tamat jurusan accounting. And I graduated from accounting. Puji Tuhan, We praise the Lord. semua berjalan dengan lancar. All go well. Sebagai fresh graduate, As a fresh graduate, saya sangat bangga karena saya diberi kesempatan I'm very proud for giving me opportunity untuk bersaing dengan para kandidat yang telah memiliki pengalaman kerja. competing with other candidates who have experience. Pada saat saya menerima tantangan dan mengambil keputusan, When I accept the challenge and make decision, itu merupakan keputusan sangat besar dalam kehidupan saya. it has become a big decision in my life. Di mana saya harus melepaskan posisi yang ada di genggaman saya. And I have to leave other position. Dan saya harus siap bertanding dengan kandidat lain. And I have to compete with other candidate Untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dan lebih tinggi. to get the better position. Dan bisa saja saya gagal. Yeah, there's possibility to be failed. Pada saat itu saya hanya berpikir bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. But that moment, I just think perhaps opportunity doesn't come twice. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. And I do believe God will help me. Saya menunggu sekitar 3 bulan. And then I just wait. Pada masuk bulan kedua, At the second month, belum ada panggilan. there is no calling. Saya mulai gelisah. A little bit nervous also. Dan saya coba menghubungi pihak HRD. And I try to contact Human Resources Department. Dan saya mendapatkan jawaban jika mereka masih mencari yang terbaik. And you know, the answer, they are still looking for the best. Mendengar jawaban tersebut, jantung saya seakan berdebar. Hearing the answer, my heart just like stop beating. Seakan-akan pupus harapan saya. It is like hopeless. Dan saya pikir saya tidak diterima. And I think I would not be accepted. Setelah itu saya kembali membeli koran. And then I buy some magazine, Melihat iklan lowongan kerja. looking the vacancy. Dan kembali saya mengirim lamaran-lamaran And kerja. I try to make the application. Tetapi hati saya selalu berharap But I always hope agar saya dapat diterima di perusahaan tersebut. to be accepted in that company. Sehingga saya dapat memulai karir saya Because I want to start my career di perusahaan multinasional. in international company. Saya selalu berdoa, I always pray, Tuhan tolong berikan kesempatan ini pada saya. God give me this opportunity to me. Pada tanggal 22 Oktober 1992, In October 22, 1992, Tuhan menjawab doa. God answered my prayer. Saya mendapat telepon dari DHL I have a call from Digio untuk bernegosiasi gaji dan tanda tangan kontrak. to negotiate about the salary and also sign the contract. Dan pada tanggal 26 Oktober, October 26, saya mulai bekerja sebagai branch accountant supervisor. I start working sebagai kepala kantor. Saya coba merenung. I try to contemplate. Jika saat itu saya tidak berpikir besar untuk menerima tantangan ini, If by that time I would not think the big thing to accept the challenge, maka pada saat itu saya memulai karir saya sebagai staf keuangan. of course I just started to become accounting staff only. Puji Tuhan, saya mendapat kesempatan untuk meniti karir di perusahaan tersebut. I praise the Lord because there is opportunity for me to start my career in the company. Dapat mewujudkan cita-cita saya pada saya duduk berkuliah di UNAI. It is because I have knowledge or experience from UNAI, Yaitu menjadi seorang pemimpin. become a leader. Sebagai orang lokal dengan posisi tertinggi di Departemen Keuangan pada saat itu. As a local people, having the highest position at the time. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, Rome 8 verse 22 says, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Saudara-saudara, My brothers and sisters, Tuhan mengharapkan agar kita dapat melakukan semua yang bisa kita lakukan. God expects us to do everything that we are able to do, Segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. everything that we can do, Dan dengan iman kita percaya and by faith, bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya God will do His part untuk menyelesaikan perkara kita. to settle our problem. Saya percaya I believe kita semua menginginkan kehidupan yang berhasil, all of us want successful life,
yang tentunya dapat memberikan kita semua hal yang baik Of course, it gives us all the good things dan layak diterima oleh diri kita sendiri, and acceptable for ourselves, keluarga kita, our families, bahkan lingkungan kita. and even the environment. Dalam Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, In Philippians 4 verse 6 says, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, do not be anxious about anything, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, but in everything by prayer and petition, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. with thanksgivings present your request to God. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, My brother in the Lord, para mahasiswa, students, mungkin kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan pendidikan kita di universitas ini. maybe you takes a long time to finish your study in this university. Jalanilah proses hidup ini, That's the process. karena hidup ini akan semakin hidup dan semakin indah Because life is more alive and more beautiful jika kita selalu berjuang bersama if Yesus you always struggle with Jesus untuk mencapai cita-cita kita. to achieve our goal. Sebagai kesimpulan, As a conclusion, saudaraku, my brothers, mimpi besar bagi seseorang tidak ditentukan oleh kondisi atau keberadaannya saat ini, dream big is not determined by the condition or existence at the time, tetapi bagaimana dia berjuang dan terus berjuang mencari jalan untuk mencapainya. but how he struggle and continue to find a way to achieve it. Wujud dari berpikir besar adalah pola pikir besar yang selalu optimis Form of think big is an optimistic mindset untuk meraih hal-hal yang besar. to get the great things. Dengan berpikir besar, By think big, maka akan ada hal-hal besar there will be great things untuk mengikuti kita untuk mencapai tindakan-tindakan yang besar. following you to the great things. Bagaimana kita yakin bahwa Tuhan sanggup Do you believe that God able to do it for you? untuk melakukan hal yang besar dalam kehidupan To kita? do the big things in your life? Jika kita melakukan hal yang terbaik dan mematuhinya, If you do the best in our life and obedient, Tuhan akan melakukan segalanya bagi kita. God will do everything for you. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. He will do the great things in your life, extraordinary. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perhaps you never imagine about that. Berpikir besar Think big dan lakukanlah dengan maksimal dan yang terbaik. and do it maximal and do the best. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. And God will do His part. Jadi akhirnya saudara-saudara, Finally, brothers and sisters, semua yang benar, what is true? semua yang mulia, What is honorable? semua yang adil, What is fair? semua yang suci, Whatever is pure? semua yang manis, Whatever is lovely? semua yang sedap didengar, Whatever is admirable? semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, If there is any virtue and praiseworthy, pikirkanlah semua itu. think about such things. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita. May the blessing of God become our